maulidan qad kana wajib. Kalau misalnya kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan perayaan Maulid, bergembira atas lahirnya Rasulullah, bahagia atas wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma 1 tahun 1 kali, bukan cuma 1 bulan sekali, bukan cuma seminggu sekali, bukan cuma sehari sekali, tapi kullahinin. Tiap saat, tiap waktu kita merasa berbahagia, kita bersyukur kepada Allah atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad kana wajib, maka itu sebenarnya sudah merupakan kewajiban dan keharusan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita semua tidak bakal mendapatkan kemuliaan, tidak bakal menjadi sebaik-baik umat, tidak bakal menjadi umat yang paling dicintai Allah, yang paling disayangi Allah, yang paling dirahmati Allah, yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali semuanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umatnya Nabi Isa, kita tidak menjadi umat termulia, para hadirin hadirat. Kalau kita jadi umatnya Nabi Musa, kita tidak menjadi umat termulia, hadirin hadirat. Kalau kita umatnya Nabi Ibrahim, kita tidak menjadi umat paling mulia, hadirin hadirat. Kalau kita umatnya Nabi Nuh, kita tidak jadi umat termulia, hadirin dan hadirat. Kita semua jadi umat termulia karena satu. Kemuliaan kita bukan karena diri kita. Kemuliaan kita bukan karena pribadi kita, tapi kita semua terkatrol, terdongkrak, tertolong oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu sudah seorang nabi, seorang rasul, dapat predikat kalimullah, mampu berdialog dengan Allah. Tapi bagaimana para hadirin hadirat? Diriwayatkan ketika Nabi Musa alaihi salam melihat di Lauhil Mahfud keistimewaan, keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, dengarkan keistimewaan kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat zaman dahulu berbuat baik satu, itu imbalannya juga satu kebaikan. Al hasanatu bil hasanati. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad, subhanallah, kita umatnya Nabi Muhammad, al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan yang kita kerjakan, satu kebaikan yang kita laksanakan, Allah sediakan imbalan 10 kali lipat, bahkan sebagian amal sampai 700 kali lipat. Termasuk juga keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Kita ini umat yang diciptakan paling akhir, pungkasan, penutupan. Setelah kita tidak ada lagi umat baru, setelahnya kita tidak ada lagi umat yang lain. Tapi subhanallah, bagaimana Allah muliakan kita semua.
Allah berikan keistimewaan kepada kita semua, umat yang diciptakannya paling akhir, kelak di akhirat masuk surganya nomor satu. Jadi umat yang lainnya ini nggak boleh masuk surga sama Allah. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, semuanya tidak diizini. Semuanya tidak diperkenankan untuk menginjakkan kakinya ke surga sebelum kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kemuliaan yang kita terima dari Allah karena Rasulullah. Busyra lana ma'syaral islami innalana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Belum lagi jasanya Rasulullah, hadirin hadirat. Oleh karena itu di saat kita ini memperingati lahirnya Rasulullah, semestinya yang kita kenang, yang kita ingat, yang kita peringati jangan cuma lahirnya saja, tapi hendaknya sekaligus kita memperingati perjuangannya Rasulullah, pengorbanannya Rasulullah, susah payahnya Rasulullah. Kita semua menjadi orang Islam ini karena siapa? Karena Rasulullah. Dan Rasulullah berjuang untuk menyebarkan Islam dan menyampaikan Islam kepada umatnya ini bukan dengan mudah, hadirin hadirat. Ini yang perlu kita ingat, ini yang perlu kita kenang. Maaf kalau zaman sekarang orang berjuang melanjutkan misinya Rasulullah itu tinggal enaknya saja. Ulama zaman sekarang, ustadz zaman sekarang renes, dihormati sama orang, makmur hidupnya. Undangan disiapkan Innova Pak zaman sekarang. Undangan mau ido disiapkan Innova. Kalau nggak Innova suruh sewa mobil, diganti uangnya, pulang pergi pakai AC, turun dari mobil itu loh dibukakan pintu. Yang nyambut ketika datang, oh semuanya salaman, direbut tangannya, diciumi tangannya, dihormati zaman sekarang, dipuji, disanjung, disiapkan makanan yang nikmat, minuman yang lezat. Pulangnya disangoni Pak, dikasih amplop. Pulang dikasih bukan amplop toh, ada isinya amplopnya. Apalagi kalau undangannya itu ke Banjar. Kalau undangan ke Banjar ditawari kawin. Kalau undangan ke Banjar ditawari kawin. Subhanallah. Jadi orang berjuang zaman sekarang ini tinggal enaknya, tinggal nikmatnya, dapat sambutan yang hangat dari masyarakat. Tapi mari kita kenang bagaimana perjuangannya Rasulullah. Bagaimana susah payahnya Rasulullah, bagaimana capeknya Rasulullah. Rasulullah itu lehernya pernah dicekik, Rasulullah itu punggungnya pernah dikasih kotorannya onta. Rasulullah itu jalannya yang setiap hari beliau lewati dipasangi duri. Rasulullah itu diejek, dihina macam-macam. Bahkan bagaimana ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Rasulullah berhijrah ke Taif. Ketika Rasulullah berhijrah ke Taif, maka beliau diusir dari Taif. Bukan cuma sekedar diusir, hadirin hadirat. Orang-orang Taif laki dan perempuannya berbaris dua baris. Rasulullah jalan di tengahnya bersama sahabatnya yang bernama Zaid bin Harithah sambil dilempari batu oleh mereka. Ketika Rasulullah terjatuh udah gak kuat jalan,
Sebagian mereka orang-orang musyrikin, orang-orang Taif. Mereka dengan paksa mengangkat Rasulullah dan mendorong Rasulullah untuk melanjutkan perjalanannya meninggalkan kota Taif. Itulah perjuangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin hadirat, kita semua tidak akan bisa membalas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita berikan kepada Rasulullah, bagaimanapun pengorbanan kita untuk Rasulullah, semuanya tidak sebanding dengan jasa-jasa beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu paling tidak minimal hadirin dan hadirat, jangan sampai kita menjadi umat yang mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hargai perjuangannya Rasulullah. Kita hargai pengorbanannya Rasulullah. Kita hargai susah payahnya Rasulullah. Kita hargai capeknya Rasulullah. Kita hargai keringatnya Rasulullah. Kita hargai tetesan darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita berusaha betul-betul mencintai beliau dari dalam hati kita, para hadirin hadirat. Karena yang jelas terus terang ya, di zaman sekarang ini sudah banyak umat Islam yang hatinya kosong dari Rasulullah. Cinta kepada Nabi Muhammad itu cuma di mulut. Cinta kepada Nabi Muhammad cuma pengakuan saja, mengklaim dengan lisannya pecintanya Rasulullah, tapi terus terang kalau kita teliti bukti-bukti cinta Rasulullah kadang-kadang tidak kita dapatkan dalam diri kita dan pribadi kita, hadirin hadirat. Kadang-kadang anak-anak kita kalau kita tanya, mereka cuma kenal Rasulullah itu namanya saja, Muhammad. Mereka tidak betul-betul mengenal Rasulullah. Mereka lebih kenal, mereka lebih ngerti, mereka lebih paham dengan orang-orang yang semestinya tidak mereka cintai. Pemuda dan pemudi kita umat Islam zaman sekarang, maaf, mereka kalau pemain sepak bola di luar kepala, para hadirin. Ronaldo, waduh luar kepala. Messi luar kepala. Kakak luar kepala. Bukan cuma nama pemain bolanya Pak, sak mbambai kenal. Sak sejarah hidupnya di luar kepala. Di luar kepala. Yang mereka banggakan lakon-lakon jagoan-jagoan yang ada di televisi. Yang mereka banggakan, yang mereka idolakan, Komando, Rambo. Anak-anak kita yang kecil-kecil Pak, idolanya siapa? Spiderman. Idolanya siapa? Spambok. Pokoknya yang jadi idola, ya Allah, orang-orang yang tidak semestinya diidolakan. Sudah tidak mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang setiap harinya mereka dicekoki, mereka mendapatkan informasi tentang keistimewaan dan keutamaan mereka. Sehingga hatinya kosong daripada cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah hati kosong cinta kepada Nabi Muhammad, otomatis para hadirin mau ittiba, mau nurut, mau patuh, mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan hidup itu berat. Oleh karena itu hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah enggak cerita Rasulullah kepada anaknya? Tanya, kalau belum pernah kapan mau dimulai? Anak-anak kita terus terang duduk dengan televisi mungkin lebih banyak daripada duduk dengan kita orang tuanya.
TV itu zaman sekarang fardhu ain kayak. Hampir semua rumah ada televisinya, Pak. Kadang-kadang rumah gede, miring, kalau ada angin puting beliung itu amblas semuanya, hancur sak pondasi-pondasinya, ada TV-nya. Dan ini bahaya ini. Ini pengaruh yang luar biasa. Saya nggak melarang ya televisi, karena terus terang kalau dilarang pakai televisi banyak yang protes di demo saya, apalagi sama ibu-ibu ini. Cinta Fitri main lagi sudah. Kalau suruh nggak pakai televisi berat, tapi paling tidak mari diatur. Acara televisi itu mau tidak mau harus kita akui lebih banyak merusak daripada Tidak ada orang tua bangga, alhamdulillah anak saya istiqomah 24 jam di depannya televisi, alhamdulillah saya terima kasih banyak sama televisi, nggak pernah ada. Lebih banyak merusak. Oleh karena itu orang tua itu harus ngawal, orang tua harus dampingi. Kalau ndak kepingin anaknya itu terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Kalau tidak kepingin anaknya itu cintanya bukan kepada orang-orang yang baik, tapi cintanya kepada orang-orang yang tidak baik, cintanya kepada orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikawal. Jangan semua acara boleh ditonton. Jangan semua acara boleh dilihat. Kadang-kadang maaf Pak, anak masih kecil 2 tahun. Itu yang dilihat itu goyang dombret. Yang dilihat goyang dombret atau yang dilihat film-film yang merusak. Adegan-adegan ciuman itu loh dilihat sama anak kecil-kecil, pacaran dilihat sama anak kecil-kecil. Oleh karena itu enggak heran kalau SMP sudah hamil, Pak. Oleh karena itu hati-hati. Kita harus mengimbangi. Televisi diatur, dikontrol acaranya, jangan semua acara boleh dilihat. Kemudian orang tua harus punya waktu setiap hari cerita kepada anaknya sejarahnya Rasulullah, keistimewaannya Rasulullah, kehebatannya Rasulullah, perjuangannya Rasulullah, pengorbanannya Rasulullah. Tiap hari kita berikan kepada anak-anak kita. Begitu juga ceritanya para sahabat, para aulia wassolihin. Supaya mereka hatinya ini betul-betul hidup, terisi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti ya. Ini salah satu bukti hadirin hadirat. Ini maaf ini agak keras ini ya. Penyampaiannya agak keras biar nggak ngantuk. Kalau saya lemes tambah tidur semua ini. Contoh ini. Kalau generasi kita, muda-mudi kita, kaum muslimin dan kaum muslimat ini sudah hatinya tercuri cintanya kepada Nabi Muhammad dan cintanya kepada orang-orang baik. Salah satu bukti nyata. Hari-hari ini ada satu penyanyi, tidak tahu sudah datang apa belum. Penyanyi, kalau nggak salah dari Kanada, masih remaja, rambutnya pirang, wajahnya ganteng, suaranya enak. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak? Itu tiket yang disediakan oleh panitia berapa? 10.000. Harga paling murah berapa? 500.000. Harga termahal 1,5 juta. Tiketnya berapa? 10.000. Dalam beberapa hari saja sudah ludes semuanya terjual. Berapa itu uangnya itu? Hitungan dewi. Kalau dibelikan pisang goreng berapa itu, Pak? 10.000 tiket 1,5 juta, ludes
ludes dalam beberapa hari. Yang ngantri, yang beli ABG, bukan anaknya orang Amerika, bukan anaknya orang Barat, anaknya orang Islam, orang Indonesia. Hadirin hadirat. Yang lebih parah lagi yang ngantri pakai jilbab. Yang ngantri pakai jilbab. Sampai ada yang meninggal. Antri tiket itu sampai ada yang meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu keadaan yang memprihatinkan. Ini musibah yang sangat luar biasa, hadirin hadirat. Konser, lagu, musik yang mereka itu melupakan kepada Allah dengan nyanyiannya dan lagunya, ternyata antusias dari generasi kita luar biasa. Majelis semacam ini pengajian, Pak, kalau tidak pakai undangan ya, pengajian rutin tidak pakai undangan, masuknya gratis, nggak pakai tiket, dapat pisang goreng, dapat kopi, dapat teh. Pengajian rutin itu paling top zaman sekarang ini yang hadir 10 orang. Sudah 10 orang, sepuh-sepuh semua, Pak, sudah mengkis-mengkis itu yang hadir. Ini yang banyak di zaman sekarang. Jadi mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah sangat hilang dari hatinya kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemuda dan pemudi kita. Kita lihat bagaimana kecintaan para sahabatnya Rasulullah. Kecintaan sahabatnya Rasulullah SAW sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka itu melihat dengan mata kepala mereka keistimewaan, kehebatan, pengorbanan, perjuangan, akhlak dan kelembutannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka benar-benar mahabbahnya. Mereka siap berkorban apa saja untuk Rasulullah, hadirin hadirat. Sampai diceritakan dalam sirah, ada seorang perempuan namanya Sumairah binti Qais radhiyallahu anha. Ini Sumairah binti Qais As-Sayyidah Al-Ansoriyah, perempuan dari kaum Ansor. Ketika mendengar isu bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbunuh di dalam peperangan Uhud, maka dia kebingungan dan gelisah. Padahal perempuan ini, hadirin hadirat, Sumairah binti Qais ini, 5 anggota keluarganya terbunuh dalam perang Uhud tersebut. 2 anaknya terbunuh, orang tuanya terbunuh, suaminya terbunuh, saudaranya juga terbunuh. Kehilangan 5 anggota keluarga yang dia cintai, semuanya di dalam peperangan Uhud. Tapi karena mendengar isu Rasulullah terbunuh, setiap orang-orang yang pulang dari perang Uhud, bukan dia tanya mengenai saudaranya, bukan dia tanya mengenai orang tuanya, bukan dia tanya mengenai suaminya, bukan dia tanya mengenai anaknya, tapi yang keluar dari mulutnya, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikerjakan Rasulullah? Bagaimana keadaannya Rasulullah? Itu selalu yang keluar dari mulutnya perempuan ini, karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'ajabah as-sahabatul kiram. Maka ketika si perempuan ini menanyakan keadaan Rasulullah, para sahabat memberikan jawaban kepada perempuan tersebut, khaira huwa salihun bihamdillah kama tuhibbin. Rasulullah baik, dia dalam keadaan baik sebagaimana yang kamu harapkan.
Tapi bagaimana mahabbahnya perempuan ini? Dikasih informasi saja seperti itu enggak puas. Arunihi anzur ilaih. Kata Sumairah kepada para sahabat yang ngasih tahu Rasulullah selamat, Rasulullah enggak terbunuh, Rasulullah baik-baik saja. Beliau menyatakan, tunjukkan kepadaku, aku enggak puas sebelum aku bisa melihatnya. Maka ketika fa'asyara sahabah ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka para sahabat mengisyaratkan dengan tangannya, menunjukkan kepada Sumairah tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika Sumairah menyaksikan Rasulullah benar-benar selamat, beliau menyatakan, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalal ay saghirah au khafifah. Semua musibah yang menimpaku wahai Rasulullah, yang penting engkau selamat adalah ringan, adalah kecil ya Rasulullah. Kita lihat bagaimana mahabbahnya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka siap berkorban dengan segala-galanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin hadirat, saya tidak akan mengajak para hadirin berkorban untuk Rasulullah. Tapi paling tidak minimal mari kita buktikan mahabbah kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan tadi bagaimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Rasulullah itu panutan. Jadi Rasulullah itu bukan cuma sekedar diperingati lahirnya, bukan cuma sekedar dibaca sejarahnya, bukan cuma sekedar ayat Al-Qur'annya tadi jadi pajangan, ditempel, ditaruh di dinding kemudian selesai. Tapi Rasulullah itu adalah panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada panutan yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka kunci satu-satunya hendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari kita teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak perintahnya Rasulullah jangan sampai ditinggalkan. Perintahnya Rasulullah jangan sampai ditinggalkan. Larangannya Rasulullah jangan sampai diterjang. Kalau bisa ditambahi dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Dan ini bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi subhanallah hadirin hadirat, yang sangat memprihatinkan betapa banyak umat Islam di zaman sekarang jangankan ngerjakan yang sunnah, kewajibannya Rasulullah mereka tanpa sungkan-sungkan, tanpa malu, tanpa beban dan menganggap wajar dan hal biasa mereka tinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan yang jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah itu diterjang. Maksiat, melakukan yang diharamkan oleh Rasulullah sambil tertawa kadang-kadang, sambil bangga diri hadirin hadirat. Apalagi yang sunnah-sunnah. Diceritakan Asy-Syaikh Ali bin Abi Bakar As-Sakron, seorang wali min auliyaillah. Beliau ketika bertamu ke rumah seseorang, dihidangkan kepada beliau itu bitih. Bitih itu semangka, disiapkan pisau, dipersilakan sama tuan rumah untuk menikmati. Ketika beliau sudah angkat pisaunya, beliau akan kupas itu semangka, beliau taruh kembali, beliau urungkan itu niatnya. Ditanya sama orang-orang sekitarnya, wahai Syekh Ali, kenapa kok gak jadi dimakan semangkanya?
Apa jawabannya yang keluar dari mulutnya hadirin hadirat? Jawaban yang keluar dari mulutnya, beliau menyatakan, aku tahu bahwasannya Rasulullah memang pernah makan bitih, pernah makan semangka. Tapi sampai detik ini aku belum tahu bagaimana cara beliau makan. Cara beliau ngupas itu bagaimana aku belum tahu. Apa dikupas dulu kulitnya sampai bersih kemudian dibelah, atau langsung dibelah kemudian dimakan. Jadi detik ini aku pending dulu. Aku tunda dulu makan semangkanya karena aku takut cara makanku menyimpang dari cara makannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti itu. Sedangkan kita tanya para hadirin, berapa banyak sunnahnya Rasulullah yang ringan-ringan. Mau makan ada sunnahnya Rasulullah, setelah makan ada sunnahnya Rasulullah. Mau minum ada sunnahnya Rasulullah, setelah minum ada sunnahnya Rasulullah. Mau pakai pakaian ada sunnahnya Rasulullah, lepas pakaian ada sunnahnya Rasulullah, masuk kamar mandi ada sunnahnya Rasulullah, keluar kamar mandi ada sunnahnya Rasulullah, masuk rumah ada sunnahnya Rasulullah, keluar rumah ada sunnahnya Rasulullah, mau tidur ada sunnahnya Rasulullah, bangun tidur ada sunnahnya Rasulullah. Setiap satu sunnah semua yang kita kerjakan nilainya kebaikan di sisi Allah dan menambahi beratnya timbangan kebaikan kita di sisi Allah. Apakah sudah kita kerjakan itu semua hadirin hadirat? Padahal itu ringan. Kalau belum kapan? Kalau tidak apa yang kita berikan untuk Rasulullah yang sudah berkorban banyak untuk kita?